ini berarti golongan berapa? Ini golongan 8B di sini ya. Oke. Ini berarti 3, golongan 3, golongan 4, 5, 6, 7. Dari sini ke sini termasuk golongan 8. Karena D tambah S jumlahnya 8, 9, 10 itu golongan 8 semua. Paham ya? Karena yang diminta itu adalah I itu berarti golongan berapa? 6A, periode berapa? Ini periode 1, ini periode 2, ini periode 2, semua nih. Ini periode berapa berarti? Berada di periode 3. Paham sampai sini? Jadi dia berada di periode 3, golongan 6. Berarti ini mah golongan berapa? Kalau kayak gini, ini golongan 8. Salah. 4 tambah 2, 6. Betul. Periodenya 3. Berarti jawabannya mana? Ya udah yang B. Bisa? Bisa ya? Diingetin. Kemudian berikutnya. Kalau misalkan saya punya tipe soalnya misalkan yang semacam ini, gimana kalian cara menjawabnya? Misalkan soalnya kayak gini. Nah, ya. Dua buah unsur memiliki notasi seperti ini. Ya. Diagram orbital yang paling tepat untuk elektron terakhir dari unsur X adalah yang mana? X itu yang ini kan di sini ada X sama Y. Sebenarnya soal ini digunakan untuk menjawab 3 soal. Tapi saya ambil potongannya saja yang ini. Berarti cara jawabnya gimana? Yang kalian gunakan adalah hanya yang X-nya saja. Yang Y berarti tidak perlu ya untuk X. Nomor atomnya berapa? 13, ini 27. Jangan sampai keliru ya. Jadi yang kalian gunakan adalah nomor atomnya saja. Berarti ini gimana? Kalau mau menentukan golongan periode bisa langsung. Kalau 20 ke bawah berarti bisa 283. Berarti golongan berapa? Golongan 3A periode 3. Tapi kalau pakai SSPS mana? X ini 13. Jadi ingetin yang digunakan adalah yang bawah. Berarti 1S2, 2S2, 2P6 ini udah 10. 3S2 12 berarti 3P berapa? 1. Tapi kalian harus hafal gas mulia. Gas mulia itu kan apa? Heboh negara Arab karena seksi ratunya gitu kan ya. Heboh negara Arab karena seksi ratunya. Di mana nomor atom He adalah 2, ini 10, 18, 36, 54, 86. Ini angkanya 13, berarti kalau menggunakan gas mulia harus tepat di bawahnya. Tepat di bawah 13, angka berapa? 10, berarti pakai angka 10, 10 sampai mana? Sampai sini. Berarti kita tulis ini ganti dengan Ne, jadi ini bukan konsentrasi Ne, tapi ini adalah kita singkat bahwa 10 elektron itu disingkat dengan Ne. Kita lanjutkan 3S-nya 2, 3P-nya 1. Berarti jawaban yang mana? Kalian tahu. Kalau P itu berapa kamar? 3 kamar. Kalau S itu 1 kamar. Berarti di sini cuma 1 saja. Ya udah tinggal cari yang 3 kamar terisi 1. Ini mah 5 salah, 5 salah, 5 salah. Ini 3. Ini isinya 1, ini isinya 2. Berarti yang mana yang benar? Yang ini. Paham? Bisa ya diingetin. Kemudian berikutnya lagi, kalau misalkan saya punya soal golongan periode ya. Oke, kalau misalkan saya punya soalnya semacam ini. Ini saya pakai simpan dulu di sini. Sok ya. Jadi nanti paling kayak gini-gini saja ya. Jadi persiapkan juga buat UN-nya. Ya pasti gampang kalau kalian sudah ngerti ya. Tapi nanti mungkin saya pinginnya sih kalau pas itu mah dimasukin soal UTBK beberapa ya. Jadi nanti kalian biar tahu juga. Sama sih seperti soal UN tapi tipenya UTBK ya. Jadi nanti kita coba itu saja. Oke, nah ini coba. Kalau ada soal semacam ini. Dua buah unsur mempunyai diagram orbital sebagai berikut. Ini sudah digambarkan kayak gini. Unsur Y dalam sistem periodik terletak pada golongan dan periode berapa. Ini Y, jadi kalian fokusnya ke Y saja. Y itu Ne, ini
kamar siapa? Kamar S, ini kamar P. Kamar P isinya berapa? Langsung. Kamar P isinya adalah 5, kamar S isinya 2. Kalau berhenti di P mah kan langsung dijumlahkan aja, benar nggak? Jadi tinggal kalian jumlahin saja. Oke, berarti ini tambah ini berapa total? 7. Berarti di golongan 7A. Periode berapa? Nah, untuk periodenya, mau tidak mau kalian harus tahu ya. Berarti ini nomor atomnya berapa NR? Hafal enggak? 10 tambah 2, 12 tambah 5, 17. Ya udah bikin aja Y 17. Di bawah 20 pakai 287. Periodenya berarti 1, 2, 3. Berarti periode 3 golongan 7A. Periode 3 ini bukan golongan 7A, berarti yang ini ya. Oke. Paham sampai sini? Ngerti ya? Diingatin. Itu untuk menentukan golongan periode, menentukan posisi, menentukan golongan periode ya, atau posisi dalam SPU. Oke. Kalau misalkan nanti kalian menemukan soal semacam ini, coba kalau ada soal ya terus di mana? Enggak, karena yang ambil. Oke, kalau ada soal misalkan nanti menemukan soal seperti ini, coba lihat nih. Ya. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jenis ikatan yang terdapat pada zat A, jadi nanti kalian fokus saja kemana? Fokus ke sini. Jadi nanti kalau ikatan itu kan ada 2, ionik kovalen. Kovalennya ada 2, polar sama non polar. Ini wujudnya padat berarti belum bisa membedakan. Kelarutan dalam air itu larut, ini tidak larut. Berarti kita harus tahu jenis ikatan ya. Kemudian nanti titik didih, ingatin titik didih, lalu ada larutan, ada liburan, ada padatan. Nah, kalau jenis ikatannya apa? Kalau ionik, diingetin ini untuk ionik, ini kovalennya kovalen polar, yang ini kovalennya kovalen non polar. Titik didihnya itu ini lebih besar dari 100 derajat Celcius atau ada kata-kata tinggi. Kalau tinggi pastikan ionik. Kalau ini kurang dari 100, ini pun kurang dari 100, ini dua-duanya adalah rendah disebut. Oke. Kemudian kalau ionik, larutan leburan menghantarkan padatan tidak. Kalau kovalen polar, larutan menghantarkan leburan padatan tidak. Non polar semuanya tidak. Berarti dari data ini kalian bisa menjawab ini. Oh, padat nggak tahu, larut tidak larut. Berarti yang larut pasti siapa yang punya larutan? Itu adalah kovalen polar sama ionik. Berarti tidak mungkin kovalen apa namanya itu. Tapi ini kesini ya sebentar. Ini polar sama non polar ya, bisa jadi. Kemudian larut, ini tidak larut. Konduktor, isolator. Kalau konduktor berarti ini yang saya centang ya. Ini konduktor, ini tinggi, ini bentuknya. Berarti kalau tinggi berarti pastikan adalah ionik. Kemudian kalau yang padat tidak larut, isolator berarti tidak menghantarkan, dan rendah. Rendah mah berarti bisa polar, bisa non polar, tapi ini isolator. Isolator berarti tidak menghantarkan listrik ya dalam bentuk larutannya. Kalau di sini mana larutan yang tidak menghantarkan? Ini. Berarti siapa? Non polar. Berarti jawaban adalah ion dan kovalen non polar. Ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi. Mau nanya dulu enggak? Oke. Kita pilih-pilih saja dulu. Oke, kalau ini ada soal berikutnya. Nih, kalau soalnya misalkan seperti ini. Jadi kita tidak akan bahas semuanya ya, tapi yang sekiranya kalian tidak paham, yang agak sedikit membingungkan, kita bahas. Perhatikan kita uji pH 2 buah air limbah berikut. Ini ada limbah 1, ada limbah 2, kita cek limbah 1 dulu saja. Untuk limbah 1, berarti yang harus kalian
perhatikan yang mana ini merah. Merah berarti warna ini, berarti yang ini angkanya. Kalau pakai angka yang berada di sebelah kiri, tanda strip itu kasih tanda kurang dari. Kalau berada di sebelah kanannya kasih tanda lebih besar dari. Bisa ya, berarti ini merah artinya kurang dari 4,2, kurang dari 4,2, kuning kurang dari 6, ini tidak berwarna kurang dari 8,3. Buat garis bilangan sama kalian, tulis angka yang paling kecil terlebih dahulu, berarti 4,2, lalu 6, lalu 8,3. Ini kurang dari berarti ini ke kiri. Ini kurang juga berarti kemana? Ke kiri juga. Ini kurang juga berarti kemana? Ke kiri juga. Daerah mana yang semuanya diinjak? Berarti daerah sini ke sini. Paham, pH kurang dari 8,3 udah salah ya. Ini pH kurang sama dengan 4,2. Ini mau udah salah. 4,2 itu kurang atau sama dengan pH kurang dari, pasti salah juga. pH kurang sama dengan 4,2, betul ya. Jadi nanti kemungkinan B sama E saja. Tapi berarti yang ini pun harus dicari dong. Kuning berarti di mana? Lebih besar dari 6,3. Biru lebih besar daripada 7,6. Ini merah itu lebih besar daripada 10. Berarti garis bilangan ini 6,3, ini 7,6, ini 10, ini ke kanan dong. Ini ke kanan juga kan, ini ke kanan juga, berarti pH-nya di atas 10. 10 sama dengan ya. Lebih besar atau sama dengan 10. Ada enggak? Berarti jawabannya ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, yang perak. Jadi kalau ada penentuan pH menggunakan indikator, gunakan seperti ini. Saya. Lalu berikutnya kita masuk lagi. Sebentar ya. Oke, kita lanjut nih ke sini. Kalau ada soal semacam ini, berikut ini adalah beberapa larutan pasangan garam yang bersifat netral ditunjukkan oleh nomor mana. Jadi nanti pertanyaan bisa jadi dirubah. Mana yang mengalami hidrolisis sempurna, mana yang mengalami hidrolisis sebagian. Atau mungkin dari sisi uji nanti yang ditanyakan ya. Jadi kalian ingetin, kalau di sini itu ini kan garam semua ya. Garam yang terhidrolisis adalah garam yang terbentuk dari asam lemah basa kuat, atau basa lemah asam kuat, atau lemah-lemah semua. Garam yang terbentuk dari kuat-kuat semua tidak terhidrolisis ya. Jadi tidak boleh dari yang asam kuat basa kuat itu tidak terhidrolisis. Jadi syaratnya minimal ada yang lemah. Kalau lemah satu kuat satu berarti kita sebut hidrolisis sebagian. Kalau lemah semua berarti hidrolisis sempurna atau total. Untuk alat uji, ingetin kalau sifat garam ditentukan sama yang kuatnya saja. Oke. KNO3 kuat semua, tidak terhidrolisis. NH4Cl ini bersifat asam, hidrolisisnya adalah hidrolisis sebagian. Kalau diuji berarti sifatnya asam. Kalau asam adalah menyerahkan lakmus biru, ya. Kemudian diphenolphthalein tidak berwarna. Na2SO4 ini tidak netral. Na2CO3 sifatnya basa. Na3COK sifatnya basa. Paham sampai sini? Kalau di soal ini yang ditanyakan adalah garam yang bersifat netral ditunjukkan oleh yang mana? Adalah 2 dan paham sampai sini. Tapi kalau misalkan nanti yang ditanya yang mengalami hidrolisis sempurna, berarti harus lemah-lemah atau mungkin hidrolisis sebagian lemah kuat. Paham ya? Diingatin. Oke. Ini bisa. Oke, nomor berikutnya. Nih, kalau misalkan kayak gini, oke, sifat koloid dan penerapannya yang tepat yang mana adsorpsi itu adsorpsi itu adalah penyerapan, koagulasi itu penggumpalan, dialisis itu cuci darah, efek Tindar itu penghamburan cahaya, gerak Brown itu gerak acak.
Berarti jawaban yang tepat yang mana? Penggunaan norit. Norit itu sistemnya adalah si noritnya akan meresap, menghisap ya bakteri E. coli-nya ya. Jadi bukan menggumpalkan fesesnya. Oke, koagulasi itu penggumpalan, menghilangkan bau badan, itu absorpsi juga, deodoran ya. Ini salah. Dialisis itu cuci darah. Kalau es krim itu pelindung. Penyaringan asap pabrik itu elektroforesa, bukan efek Tyndall. Sorot lampu baru efek Tyndall. Paham sampai sini? Berarti jawaban yang elang. Jadi kalian ingatin ya, ada absorpsi, koagulasi, dialisis, efek Tyndall sama gerak Brown. Itu adalah sifat dari koloid. Oke, lanjut berikutnya. Oke. Coba kalau misalkan kalian menemukan soal kayak gini, jadi kalian harus ingat juga ya, perhatikan persamaan reaksi bensena berikut. Bensena tambah CH3Cl tambah AlCl3. Ingetin nanti yang substitusi adalah H dari bensen ini diganti oleh CH3-nya, bukan Cl yang masuk. Jadi nanti produknya di sini, X-nya itu adalah ini bensenanya ya, oke. Bensena ditambah apa? Ditambah CH3Cl, kemudian ada AlCl3-nya. Nanti ini cincinnya cincin bensen tetap oke. Di sini yang CH3 bukan Cl, lalu ditambah dengan HCl plus AlCl3 berarti ya. Oke, nanti tambah HCl. Jadi ini yang masuk itu kan metil. Metil nama umumnya alkil. Berarti proses ini kita sebut dengan alkilasi. Ya, ini toluen namanya, berarti toluena alkilasi. Paham? Bisa ya? Diingetin. Kemudian berikutnya lagi. Oke. Setelah oke. Masuk sini. Nih. Nama polimer dan kegunaan yang tepat adalah yang mana? Nilon. Nilon itu kan kayak benang nilon kan? Masa buat pipa nilon? Nilon kan kayak pakaian ya. Berarti ini salah di sini. Ngerti? Bukan, tidak sama. Polyester tekstil. Polyester tekstil. Bisa nggak? Polyester itu untuk tekstil. Kela coba ya. Amilum, kertas, selulosa ya, bukan amilum. Salah kan? Polistirena, stirena itu untuk apa? Styrofoam, bukan untuk kawat. Polivinil klorida, mainan anak. Vinil klorida, polivinil klorida itu paralon. Memang bisa dimainin sama buat mainan anak, bukan. Berarti polyester itu adalah semacam tekstil, tetoron kayak gitu. Paham? Oke ya, diingetin. Berarti harus masuk ke aplikasi ya, sama jenisnya kalian ingetin juga. Oke, berikutnya. Lanjut lagi. Oke, nomor 27 ya. Ini lihat ya. Gambar yang menunjukkan terjadinya proses endoterm dalam gambar ini yang mana? Yang mana yang menunjukkan endoterm? Endoterm itu yang seperti apa? Oke, sebentar ya. Jadi kalau suhu naik, jadi nanti ingetin, kalau suhu apa? Suhu naik itu adalah exo. Ingetin dia exo. Kalau suhunya turun itu adalah endo. Kalian di sini mah nggak usah melihat apa namanya itu. Ini kan dalamnya 25, ini jadi 22, bukan ya? Jadi ini itu label. Ini adalah label. Kalian ingetin bahwa ini adalah label ditempel di labu kimia, apa namanya itu, gelas kimia ya. Ini pun sama, ini semuanya dalam bentuk label.
Jadi kalau suhu naik itu adalah exo, kalau suhu turun adalah endo. Berarti ini exo endo, ini endo. Oke. Yang ini exo endo, exo. Yang ini exo endo, endo. Yang ini adalah exo. Oke. Berarti yang menunjukkan prosesnya endoterm, endoterm berarti 1 dan 2 saja. Paham ya? Jadi jangan sampai bingung kalian mengartikan, lah ini berarti maksudnya dalamnya, si sistemnya atau lingkungan. Ini si angka ini itu menyatakan label. Berarti dia nempel di lingkungan. Oke? Ngerti ya? Terus berikutnya lagi. Oke, ini bisa. Kita masuk yang ini. Laju reaksi sekarang. Bisa ya? Oke, sebentar. Data hasil percobaan laju reaksi seperti ini. Berdasarkan data di atas, reaksi totalnya berapa? Mau tidak mau kalian harus mencari satu persatu. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan, buat persamaan umum dulu. Berarti V sama dengan K kali apa? NO. NO pangkat berapa? Pangkat X kali H2 pangkat Y. Untuk mencari X, ambil dua data di H2 yang sama. Di H2 yang sama ada enggak? Ini sama ini. Berarti yang dipakai adalah 6/3. Berarti 2 ya. 2 pangkat X sama dengan, ini kan laju ya, V bukan waktu. Berarti 128 dibagi 3, 2. Berapa 128 bagi 3, 2? 4. Ya. Oke, berarti ini 2 pangkat X sama dengan, ini ubah menjadi seperti ini. Berarti 2 pangkat 2. Kita coret 2-nya, X sama dengan 2. Jadi kita punya harga X-nya sama dengan 2. Kemudian kalau mau mencari Y, ambil 2 data di sini yang sama. Mana yang sama? Ini sama, berarti gunakan 1,5/3. Berarti ini 1/2. Oke. Pangkat Y sama dengan, ini bagi ini 1/2 juga toh. Pangkat 1. Berarti ini kita coret, berarti nilainya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan persamaan umumnya K kali NO pangkat berapa? Pangkat 2 kali H2 pangkat 1. Order reaksi terhadap NO 2, order reaksi terhadap H2 1. Order reaksi saja atau order reaksi total adalah 3. Paham sampai sini? Atau mungkin nama lain dari order reaksi itu, ingetin ya, order reaksi. Jadi kalau di soal TBK itu order reaksi disebut tingkat reaksi ya. Ini nama lainnya adalah tingkat reaksi. Kalau tingkat reaksi sama aja dengan order, berarti di sini jawabannya adalah 3. Ya, jadi nanti di sini menemukan tingkat reaksi terhadap A terhadap NO atau tingkat reaksi dari data tersebut. Nah, itu harus sudah tahu ya. Oke. Berikutnya lagi kita lanjut. Ya, oke. Nih, coba kalau ada soal semacam ini, ingetin ya, kalian baca-baca ya harus bisa, karena nanti akan digunakan untuk nilai raport ya. Itu bahkan kalau nilai pra US itu apa adanya dimasukinnya ya. Jadi yang dimasukin tidak apa namanya, tidak dilihat-lihat lagi, langsung jebret kecil ya kecil, kalau besar ya besar gitu ya. Jadi tidak menggunakan nambah nilai lagi ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau ini mintanya reaksi setara, kalau ada H plus OH H2O coret dulu saja. Jadi kalian setarakan menggunakan CU ditambah NO 3 min, produknya jadi apa? CU2 plus ditambah NO. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah menyetarakan dengan cara PBO. Nggak usah pakai cara setengah reaksi, karena terlalu lama. Karena kita sambil belajar buat TBK juga ya. Jadi langkah pertama, setarakan jumlah atom yang berubah bilongsnya. Yang berubah bilong berarti biasanya selain O dan HH. Berarti jumlah CU di sini 0, di sini plus 2 berubah. Kalau setelah berubah sama jumlah unsurnya, dan di sini 1, di sini 1, berarti sudah selesai.
Lalu unsur lainnya yaitu n di sini log 1 plus 5, di sini adalah plus 2. Udah bisa kan? Oh itu min 2 berarti ini plus 2. Min 6 kurangi 1 plus 5. Ini pun sudah sama. Kalau sudah sama semua tinggal bisa log masing-masingnya buat total keseluruhan 0 plus 5, sini plus 2, sini plus 2. Nah, apa turun untuk C naik, M-nya turun. Nanti sampai sini berarti di sini oksidasi 2. Ini reduksi berapa? Reduksinya 3. Tinggal dikali silang saja, dikali 2, dikali 3. Berarti kita dapatkan 3. Sini 2. Sampai sini plus coba jawabannya 3 sama 2, 2 ada nggak? 2 lagi cuma ini jawabannya boleh kalau kalian kayak saja. Sama semuanya nggak usah, sudah penting ya. Yang masuk kayak aja kan nggak antara ya kecuali kalau nggak cara bisa gitu ya alasan semuanya. Oke, berikutnya lanjut ya sebentar. Oke. Nih kalau ada soal semacam ini gimana? Kalau itu sudah US ya. Mungkin nanti tanya ya ini soal lain. Notasi sel reaksi yang dapat berlangsung adalah yang mana? Yang dapat berlangsung berarti harus selnya itu harus spontan itu harus positif nilai selnya ya. Jadi berlangsung itu berarti artinya spontan. Paham? Ya. Jadi tinggal lanjut lagi data saya. Oke. Kita masuk lagi. Jadi nanti elektron itu tadi di mana dari anoda ke kathode untuk elektron. Kalau harus mengalir dari positif ke negatif ini untuk ya. Oke. Notasi sel reaksi yang dapat langsung dapat langsung itu yang penulisan selalu oksidasi reduksi yang ada di siapa MG itu saja ya MG kan ya kan oksidasi reduksinya berarti AL plus jadi AL. Paham ada MG2 plus MG2 plus AL ini untuk yang paham. Jadi kalau nggak usah bingung lagi ya. Dia harus benar tulisannya kan 0 plus 2 naik turun naik oksidasi plus 3 0 naik turun ini kan reaksi. Oke. Agar sel persamaan reaksi tersebut berarti tadi setiap delta ini pasti kesalahan kurangi detail yang besar adalah 1,66 dikurangi ini 2,8 berarti nilainya positif berapa 1,36 dikurangi 166 berapa? Saya sudah. Oke. Nilai ini min sana dikurang tambah ya. Bagian 8 dikurang kan. 1,38 setengah itu ya. 0,7 paham ya. Kemudian yang berikutnya lagi
Coba yang ini yang mana nih? Oke, pencegahan korosi yang paling tepat ada stang sepeda. Stang sepeda berarti dengan cara apa? Untuk perlindungan dari korosinya, digabungkan dengan magnesium. Itu mah kalau hubungan dengan magnesium, kalau apa? Sel volta ya, yang ditancap di bawah tanah. Ini salah berarti. Dilapisi dengan krom, mahal banget krom gitu. Dilapisi dengan oli, salah nggak mungkin. Proteksi karbonik nggak mungkin. Buat paduan logam ini bisa jadi. Ya, jadi dibuat alloy, tapi jangan sampai tidak merata. Kalau tidak merata bisa jadi juga cepat korosi. Ya, campuran logam. Oke, berikutnya lagi. Kayak gini. Oke, nah sekarang kita lanjut yang ini. Coba, kalau ada soal semacam ini. Oke, sebanyak 10 gram padatan kalium klorat. Nanti ini ada padatan kalium klorat ya, ini reaksinya seperti ini. Saya kopikan. Pasti langsung ya, oke. Sebanyak 10 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi ke apa? Sesuai persamaan kayak gini. Massa zat yang dihasilkan berarti produk yang dihasilkan berapa massanya. Jadi hukum Laplace berlaku di sini. Di sini kan tadi berapa beratnya 10 gram. Berarti ini tambah ini harus berapa? Ini tambah ini harus 10 juga. Berarti harus sama dengan 10 juga. Paham? Jadi nggak usah ngitung ya. Ingetin. Jadi massa di kiri sama di kanan selalu sama. Oke. Lalu kalau misalkan saya punya soal semacam ini, coba kalian carikan jawabannya apa berarti. Oke. Ada yang sudah dapat? Coba sambil coba dulu. Mungkin ada yang sudah bisa. Berapa volumenya? Yuk kita bahas langsung. Amonia dapat dibuat melalui reaksi ini, ya, ini reaksinya. Oke, ya. Ini reaksinya seperti ini. Jika 60 liter gas nitrogen, jadi 60 liter kalian simpan di sini. 240 liter gas hidrogen berarti 240 di sini. Nah, mana yang utuh pada sudan tekanan yang sama, maka volume gas amonia ini yang kita cari berapa di sini. Jadi jangan langsung 60 kecil, langsung di sini digoreng. Jadi 60 bagi 1 dulu berapa? 60. 240 bagi 3 80. Mana yang bagian paling kecil adalah 60. Pakai 60 lalu kalikan ke koefisiennya. 60 kali 2 berarti 120 liter. Paham sampai sini? Jawaban cacing. Ya, diingetin. Oke. So, andaikan kalian punya soal semacam ini, soal siswa melakukan titrasi CH3COOH, ini asam basa, asam kuat lemah, ini adalah asam lemah ya, asam lemah, ini basanya adalah basa kuat. Paham sampai sini? Perubahan volume larutan NaOH yang ditambahkan menyebabkan perubahan pH. Grafik yang dapat dibuat ini asam lemah. Ingetin, kalau misalkan saya punya grafik kayak ini pH 7,
Jadi kalau yang dekat dengan angka 7 pasti lemah ya. Berarti ini apa? Ingetin yang disebut tuan itu adalah yang nempel di sumbu Y. Berarti ini asam lemah oleh basa kuat. Ya, asam lemahnya dari sini, basa kuatnya dari sini. Tapi ya, asam lemah oleh basa kuat, kalau misalkan kayak gini, apa coba? Kalau kayak gini berarti asam kuat, basa kuat. Kalau misalkan kayak gini, ini 7, ini. Berarti ini basa kuat oleh asam lemah. Ya. Jadi nanti ini ingetin asam lemah oleh basa kuat. Asam lemah oleh basa kuat ini udah salah. Berarti kemungkinan A, B, C, D, E, A, B, D, E ya. Berarti yang mana nih kalau kayak gini? Lemah. Iya, lemah enggak? Cek dulu sini pH 1. Di sini pH 1. Ini pH juga 1. Terus ya, IMA pH-nya berapa? 3. Udah, berarti yang ini dong jawabannya. Paham? Karena semakin kecil pH, semakin kuat tingkat keasamannya ya. Oke. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, ngerti ya. Yuk, lanjut. Nomor berikutnya. Sok andaikan kita punya soal semacam ini, kelarutan MgOH 2 kali dalam NaOH dengan KSP segini adalah berapa? Ingetin kata-kata kelarutan. Kelarutan itu sama dengan apa? Konsentrasi ya. Jadi kelarutan itu sama dengan konsentrasinya. Oke, konsentrasi diingetin. Nah, ini kan berapa kelarutan MgOH di dalam NaOH? Ingetin yang ditanya kelarutan itu wajib punya KSP terlebih dahulu. Jadi kalau tidak punya KSP berarti kita harus mencarinya ya. Oke. Berarti langkah pertama berarti kita ionisasi dulu MgOH 2 kali ya. Lagian ini salah ya, penulisannya harusnya 2-nya di luar ya. MgOH 2 kali kalau diionkan jadi apa? Mg2 plus ditambah 2OH-. Oke. Lalu mediumnya, kalian mediumnya tuliskan. Ini NaOH ionkan jadi apa? Na plus ditambah OH-. Ngerti ya? Ini NaOH sudah ada konsentrasinya 0,1 buat 1, di sini berarti 0,1, di sini 0,1. Oh, yang samanya antara medium dengan yang dilarutkan adalah OH-nya. OH-nya kita tandain. Jadi nanti kuncinya dari persamaan KSP carilah konsentrasi yang tidak sama. Yang punya KSP adalah MgOH. Kalian buat KSP MgOH dulu ya. KSP MgOH 2 kali adalah kalian nggak boleh langsung menggunakan 4S pangkat 3, nggak boleh, haram kalau ada ion senama ya. Jadi tulis saja Mg2 plus pangkat berapa? Pangkat 1 kali OH- itu pangkat 2. Susi nilai KSP-nya berapa di sini? Kebetulan ada nilai KSP-nya 18 kali 10 pangkat berapa? Diperbesar ini diperkecil 12. Mg yang kita cari. Berarti OH- dari NaOH asupkan KB 10 min 1 pangkat 2. Berarti ini kalian coret, berarti ini min 10. Berarti 18 kali 10 min 10 MG-nya. Tapi sampai sini ini belum tentu jawabannya. Karena yang kita cari bukan Mg2 plus tapi MgOH 2 kali. MgOH 2 kali kalau kita ionkan itu jadi Mg2 plus tambah 2 OH-. Susi nilai Mg2 plusnya ini 18 kali 10 min 10 buat 1. Kalau di sini berarti berapa? Kebetulan di sini juga 1 berarti yuk sama toh 18 kali 10 min 10. Ada nggak pilihannya?
Ada, berarti ini jadikan koma. Bisa? Bisa ya? Oke. Kemudian berikutnya, yang mana lagi? Kita coba kalau kayak gini nih, yang mana nih? Masih ingat kan yang apa? Gugus fungsi ya. Oke. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul C3H8 ya, bila direaksikan dengan apa? Dengan asam etanoat menghasilkan senyawa beraroma buah pir, berarti ester, maka gugus fungsi senyawa tersebut. Jadi kalau C3H8O itu senyawanya naon? Ini bisa alkohol ya, direaksikan dengan asam etanoat. Asam etanoat itu asam asetat ya. Jadi satu asam etanoat ini kayak gini kan, OH ditambah dengan C, C di sini OH gitu ya. Nanti produknya apa? Potong karena ini asam, potong di sini. Kemudian nanti hasil ini karena ini buntung, nanti O-nya itu akan nempel di dengan C yang tadinya mengikat OH, berarti C yang ini ya. Jadi tidak sembarang C saja, berarti C, O, sini O, di sini C, ini C, ini C. Oke, ditambah apa? H2O ini gugus fungsinya. Ya, ini OH salah, OR, CHO salah, salah juga. Ini apaan ini? Maka gugus fungsi senyawa tersebut sebentar. Suatu senyawa karbon. Oh, oke lah ya. Suatu senyawa karbon dengan rumus molekul ini bisa direaksikan dengan asam etanoat menghasilkan senyawa pir. Maka gugus fungsi senyawa berarti masih ke sini. Berarti mau tidak mau harus alkohol. Ya, ini udah pasti alkohol. Paham nggak? Bukan produk sebenarnya, tapi dia minta ke arah alkoholnya. Berarti alkohol yang mana? Ya udah yang A dong. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, coba kalian cek di sini. Oke lah, sebentar ya. Kalian udah presensi kan? Ya. Oke, mana nih susah lagi lah. Coba yang ini nih. Ini apa? Coba cepat. Nah, nama senyawa turunan bensena dengan rumus ini nitrobensena kan? Ya udah, berarti langsung terjawab ya. Dihafalkan ini nitrobensena, toluena, itu beda-beda kan rumusnya ya. Oke. Satu lagi. Oke, mana? Coba. Sini aja ya. Oke. Nih kalau ada soal kayak ini gimana nih? Persamaan reaksi pembentukan gas ini, ini grafiknya kayak gini. Grafik di bawah ini yang menunjukkan proses pembentukan tersebut yang mana? Berarti ini harus di kiri, di kanan. Ini di kanan. Berarti negatif. Kalau negatif berarti produk harus di mana? Di bawah. C
C2H2-nya harus di bawah, ini masuk, ini masuk ya. Oke, ini 2CH2, 2CH2. Ini benar salah di sininya. 2CH2 betul, ini C2H2 betul. Kemudian di sini min 22, ini negatif, jawaban yang dodol. Paham nggak? Ini salah ya. Ini salah. Oke. Ngerti sampai sini? Bisa ya. Oke, sini aja. Yang kecil-kecil karena ini udah habis. Slide-nya ya. Oke. Coba kalau misalkan kayak gini soalnya. Nih. Gas NO dibakar menjadi gas NO2 menurut persamaan reaksi kayak gini. Grafik yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi NO terhadap waktu. NO itu di kiri di kanan. NO di kiri, kalau kiri itu selalu turun. Ya, yang di kanan selalu naik. Paham? NO terhadap waktu NO harus turun. Ya udah jawaban yang ini. Ini salah, ini NO naik salah, ini naonan, ya apalagi, ya udah yang turun. Paham? Jadi bisa jadi nanti soal tanya misalkan NO2 berarti cari yang naik. Ngerti ya? Oke. Oke, sebentar. Oke, benar satu lagi aja ya. Oke, sebentar. Mana kira-kira yang susah. Saya yakin kalian bisa semua nanti besok ya, nggak akan sulit. Oke. Ini kalau soalnya kayak gini gimana? Jika dalam larutan ZnSO4 akan mengendap berapa? Mengendap 13 gram Zn, maka pada larutan SnCl4 akan diperoleh endapan sebesar berapa? Berarti wajib kalian ionisasi terlebih dahulu ya senyawanya, jadi ZnSO4 kalau diionkan jadi apa? Zn2 plus ditambah SO4-2, valensinya 2. Oke, kalau ada SnCl4 berarti Sn4 plus ya, tambah Cl min berarti valensinya 4. Oke, langsung masuk menggunakan W1 per W2 sama dengan E1 per E2. W1-nya buat Zn 13, W2-nya kita cari, Zn berarti 60. 5 dibagi berapa? 2 per berapa ini? Berarti 119 dibagi berapa? Dibagi 4. Paham? Oke, lalu kalian tulis 13 per W2 sama dengan 65 per 2 kali 4 per 119, coret. Di sini berarti jadi 2. Oke, jadi kalian dapatkan 13 per W2 sama dengan cari sendiri, awis. Oke, paling gitu aja dulu sementara. Silahkan kalian pahami semuanya. Mudah-mudahan besok semua bisa ya. Jadi jangan sampai kalian yang US aja tidak ngerti ya. Jadi karena dasar-dasarnya juga masih kayak gini, nanti UTBK juga sama ya. Jadi kalau dasarnya tidak kuat, ya nanti khawatir tidak paham. Ini mau DSS, oke? Halo? So, di DSS ya, diingetin. Sudah, Pak. Oke ya, diingetin terus ya. Ini nomornya sudah, kemudian
Kemudian yang bawah nomor 3, 4. Sini aja. Sudah, oke. 14, 9. Oke. Sudah. 7, 12. Oke. Sudah? Oke, paling gitu aja dulu ya sementara. Mudah-mudahan pada paham semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, ya. Oke. Terima kasih Bapak. Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Hmm.